Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel, kedatangan Sun Er, menyelamatkan Xiaoyan dari kepungan klan Lembah Es dan Hold of Soul Elite Dozun. Pertempuran melalui surga, bab 1091, aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Sebuah kekuatan hisap menarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari kotak giok ke tangan. Matanya membeku. Api hijau putih terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, tubuh Bodhisattva dibungkus dengan air liur transformasi. Ketika nyala api bersentuhan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, api itu segera mulai menggeliat seolah-olah diprovokasi. Dari kelihatannya, sepertinya itu dimaksudkan untuk melarikan diri dari nyala api. Xiaoyan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva mungkin memiliki efek yang unik, tetapi air liur itu perlu menjalani sedikit penyempurnaan dengan api surgawi sebelum dapat digunakan pada tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau putih berputar lebih intens. Dia sedikit mengulurkan tangannya. Di bawah suhu yang menakutkan ini, air liur transformasi tubuh Bodhisattva berlangsung selama 2 hingga 3 menit sebelum perlahan-lahan berhenti bergoyang. Hah! Xiaoyan mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari nyala api setelah penyempurnaan selesai. Namun, dia terkejut melihat bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva secara bertahap telah mengungkap banyak partikel hijau zamrud, seperti debu. Dalam sekejap mata, mereka membentuk manik hijau zamrud sebesar telapak tangan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva sedikit bergetar saat manik hijau zamrud terbentuk. Manik ini segera jatuh dan diraih oleh tangan Xiaoyan. Manik-manik hijau zamrud ini tidak mulus. Sebaliknya, rasanya agak kasar. Namun, seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya di tangan. Ini adalah benih Bodhisattva. Mata Xiaoyan mengungkapkan kegembiraannya saat dia melihat manik-manik hijau zamrud yang muncul di tangannya tanpa alasan. Sesaat kemudian, matanya terfokus saat dia berseru. Benih Bodhisattva, seperti hati Bodhisattva, adalah sesuatu yang berasal dari pohon Bodhisattva kuno. Namun, jenis barang langka ini sama langkanya dengan hati Bodhisattva. Biasanya, itu akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap setelah jatuh dari pohon kuno Bodhisattva. Sangat sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Curah hujan di dalam air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebenarnya dapat membentuk benih Bodhisattva. Mata Xiaoyan berkedip cepat saat dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Legenda mengatakan bahwa seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati Bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva memang benar adanya. Namun, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam legenda seharusnya berarti benih Bodhisattva. Hanya dengan mendapatkan benih Bodhisattva seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati Bodhisattva yang legendaris. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya. Sukacita melintas di matanya. Dia tidak menyangka konsekuensi yang tidak disengaja ini akan memungkinkan dia mendapatkan item unik ini. Benda suci seperti hati Bodhisattva memiliki daya pikat yang tidak dapat ditandingi oleh seorang elit Dozun karena hati Bodhisattva dapat meningkatkan peluang keberhasilan saat seseorang maju ke kelas Doseng. Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menyebabkan setiap elit Dozun menerkamnya seperti ngengat tertarik pada api. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempelajari dengan cermat mengapa dia tidak merasakan apapun setelah mendapatkan benih Bodhisattva ini. Tangannya meraih kotak batu giok dingin yang tergantung di sekitarnya dan, dengan hati-hati memasukkan benih Bodhisattva ke dalamnya. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Benda ini terlalu berharga. Jika kabar menyebar, itu akan berakhir dengan ringkasan besar. Bahkan beberapa iblis tua Dozuns, yang hidup dalam visualisasi, kemungkinan besar akan terpikat oleh ini. Pada saat itu, dia harus melarikan diri dengan kekuatan tenaga. Oleh karena itu, Xiaoyan mengambil keputusan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah dia tidak menemukan hati Bodhisattva. Jika tidak, dia benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang suram dan akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Setelah menyimpan benih Bodhisattva, mata Xiaoyan dengan cepat melihat kembali ke dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetar sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya dia mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva berwarna hijau zamrud dari nyala api. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekannya ke perut bagian bawah yang halus dari dokter peri kecil.
Air liur transformasi tubuh Bodhisattva baru saja melakukan kontak dengan tubuh dokter peri kecil ketika mengeluarkan suara mencicit. Itu menemukan pori-porinya dan diam-diam memasuki tubuhnya. Warna hijau zamrud, yang penuh dengan kehidupan, segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva memasukinya. Dalam beberapa napas, itu benar-benar menyebar di sekitar tubuh dokter peri kecil. Cairan hijau zamrud menempel di setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Setelah invasi air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, pembuluh darah dan ototnya, yang telah kehilangan sebagian nyawa karena udara beracun, sekali lagi mulai berhubungan dengan kehidupan. Kepadatan kekuatan hidup yang dipancarkan lebih besar dari sebelumnya. Sungguh layak menjadi air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kegembiraan melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan hidup dengan cepat memantulkan tubuh dokter peri kecil. Efektivitas air liur transformasi tubuh Bodhisattva telah melampaui harapannya. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi serius. Dia melingkarkan dua tusuk dan dengan cepat menekannya ke perut bagian bawah dokter peri kecil. Menyusul datangnya tikungan, nyala api hijau putih, yang mengelilingi ekosistem keabu-abuan, segera terbelah, membentuk lubang-lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau zamrud dengan cepat masuk melalui celah. Akhirnya, itu membawa suara gemericik saat itu menyerap ke racun-racun abu-abu. Gas racun berwarna abu-abu, yang dipenuhi dengan aura mematikan, segera bereaksi setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan itu berputar dengan gila-gilaan. Sementara itu berputar, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh kekuatan hidup yang terkandung di dalam air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dokter peri kecil, edarkan Doukimu dan tekan gas beracun. Ubah menjadi poison dan Xiaoyan segera berteriak keras setelah merasakan aura mematikan yang menghilang dengan cepat. Teriakan itu seperti guntur saat bergemuruh ke bagian terdalam dari jiwa dokter peri kecil. Jiwa dokter peri kecil pulih setelah teriakan Xiaoyan ini. Setelah itu, dia buru-buru mengedarkan doukinya dan mengikuti metode yang dijelaskan oleh metode poison dan sejak saat itu. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracun yang kuat. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang terletak di tengah. Inti monster mulai memancarkan energi pembohong dan keras di hadapan gas beracun dalam upaya menahan erosi. Ledakan, jenis gas beracun dan tabrakan energi liar. Ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang teredam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang tertidur. Bersamaan dengan erosi gas beracun ini, inti monster mulai berputar, dan kristal mulai memancarkan kilau abu-abu. Spiral gas beracun berwarna abu-abu terus berputar dengan kecepatan tinggi. Gas racun Mighty Wufull melonjak tanpa henti ke monster core bulat. Semakin Douki melonjak ke dalamnya, ukuran monster core menyusut dengan lambat. Terima kasih Tuhan. Xiaoyan menjerit di dunia luar saat dia melihat adegan teratur yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Tak lama kemudian, rasa lelah muncul di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan mulus. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil menyerap semua gas racun yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas poison yang dibekukan akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak akan terjadi lagi tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang, dia akhirnya memenuhinya. Sementara Xiaoyan sedang menyelesaikan masalah tubuh racun yang tertidur untuk dokter peri kecil, ada aura dingin yang menyebar di aula besar yang terletak jauh di wilayah es yang jauh dari kota Ye. Anda pergi dengan 54 orang, namun Anda adalah satu-satunya yang telah kembali. Tianxi, apakah ini tanggung jawab yang telah Anda bawa kembali? Sosok terbentang putih duduk di singgasana sedingin es di aula sedingin es. Sepasang mata tanpa emosi melirik pria tua yang menetap di tanah di dalam aula. Suaranya yang tenang, namun menyebabkan rasa dingin di aula membumbung tinggi. Kepala lembah, semua masalah ini tidak ada spesifikasinya dengan bawahan ini. Semua itu karena ada kesalahan dalam laporannya. Ada seorang elit Douzun di grup itu. Bawahan ini bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri dan kembali kali ini. Orang tua di lantai aula mengangkat kepalanya.
Dia secara mengejutkan adalah Penatua Tianxi yang lolos dari tangan Tian Huo Zunze. Douzun, berapa banyak bintang Douzun? Riak muncul di mata sosok manusia di atas takhta sedingin es ketika dia mendengar ini. Dia seharusnya hanya menjadi bintang Douzun. Kalau tidak, bawahan ini tidak akan bisa lepas dari tangannya. Tianxi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu mengubah kondisi Tianxi menjadi sengsara. Dia adalah bintang Douzun. Suara orang tua tiba-tiba terdengar. Jika seseorang mengikuti suara itu dan melihat ke atas, seseorang akan melihat lelaki tua lain dengan pakaian kulit putih yang terletak di sudut aula. Senyuman digantung di wajah lelaki tua ini. Dia tidak memiliki rasa hormat yang ditunjukkan orang biasa ketika menyebut Douzun. Hanya satu bintang ya, sosok manusia di singgasana sedingin itu sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut menekan sandaran tangan besarnya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah. Yang mulia ini harus mendapatkan tubuh racun yang tertidur. Jika itu adalah bintang Douzun, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melepaskan diri yang mulia ini. Tahukan Anda kemana tujuan kelompok itu? Tianxi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan keberadaan orang-orang itu? Sosok manusia di atas takhta es mengerutkan kening saat melihat Tianxi menenangkan kepalanya. Rasa dingin, yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar, perlahan meresap ke dalam aula. Tianxi gemetar di bawah hawa dingin yang menakutkan bahkan akan menyebabkan Douqi membeku. Cek, Bing Zunze. Tidak perlu marah. Kami sadar di mana kelompok orang itu. Uap hitam aneh tiba-tiba muncul di aula sementara rasa dingin menyebar. Segera, kabut hitam berkumpul, berubah menjadi sosok manusia. Kabut hitam bergoyang dan suara dentingan logam samar dipancarkan dari dalam. Hall of Souls, kamu benar-benar telah datang ke lembah sungai esku, sungguh langka tamu. Munculnya kabut hitam tidak menyebabkan sosok manusia di atas takhta sedingin es merasa sedikit terkejut. Dia hanya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Cek, ada seseorang di dalam kelompok itu yang menjadi target dari Hall of Souls kita. Karena kami memiliki motif yang sama, kami mungkin bisa bergandengan tangan kali ini. Apa yang Bing Zunze pikirkan? Tawa aneh keluar dari kabut hitam yang menggeliat. Tubuh racun yang menyedihkan adalah milik lembah sungai es milikku. Kami akan menyerahkan yang lain padamu. Sosok manusia di atas takhta sedingin es perlahan berdiri. Udara yang menakutkan sepertinya telah keluar dari nafasnya, berubah menjadi aliran dingin yang menyebar. Dia mengaplikasikan kata-kata ini dengan lembut setelah melirik sosok yang terbuat dari kabut hitam. Kamu memang layak menjadi Bing Zunze. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit cocokkan oleh orang biasa. Cek, kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik. Sementara sebuah tangan besar bergerak melawan kelompok Xiaoyan di aula besar yang sedingin es, ruang lubang cacing di ujung jauh wilayah pil mulai membentuk beberapa riak. Segera, banyak sosok manusia menerobos ruang dan muncul. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, swosh, dan berdiri dengan tertib di ruang terbuka ini. Banyak aura pembunuh yang menyembur kuat seperti gunung berapi, menyebabkan tanah terbuka ini langsung menjadi sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok berwarna hitam. Hati orang-orang dengan penglihatan yang lebih kuat akan berdetak cepat pada saat ini karena mereka akan menemukan bahwa yang terlemah di antara sosok hitam ini ada di kelas Do Huang. Jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat ketika mata mereka beralih ke dua pria tua berpakaian hitam, yang merupakan pemimpin. Mereka menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi hanya dengan berdiri di sana. Seluruh area menjadi sunyi saat aura mereka yang luas dan kuat menyebar, menyebabkan cukup banyak ahli yang mengaku dirinya gemetar. Sosok-sosok hitam ini tidak segera pergi setelah mendarat di tanah karena ruang sekali lagi menjadi terdistorsi segera setelah mereka mendarat. Ketika ruang menjadi terdistorsi, banyak sosok hitam, kecuali dua lelaki tua terkemuka, mengeluarkan suara desir. Mereka berlutut di ruang yang terdistorsi dengan satu lutut di tanah di depan banyak mata yang terkejut. Ada rasa hormat yang datang dari hati mereka yang muncul di mata mereka. Banyak di sana tiba-tiba beralih ke ruang yang terdistorsi. Pakar Douzons berlutut dan menyambut sementara para elit Douzons memimpin kepala. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa
otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah dan 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan-lahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Segera, sosok halus perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melewati ruang, muncul di area yang cerah ini. Wanita berpakaian hijau yang tampak lembut dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong sementara seluruh tempat sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut. Dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Segera, dia mengungkapkan senyuman. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Xiaoyan GG, dengan Sun Er di sekitar, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka.